yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Agak lucu juga karena yang dibicarakan ini adalah cacat formil ya, prosedural yang dilakukan itu ya. Termasuk juga posisi tempat ya di Pengadilan Jakarta Timur. Kita lihat aja nanti bagaimana jawaban minggu depan dari pihak kejaksaan untuk itu. Satu, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. Patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Persidangan Dr. Tifa dan Roy Suryo menjadi ujian penegakan hukum yang transparan. Bantahan terhadap dakwaan menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah hingga vonis dijatuhkan. Sementara putusan pra-peradilan menjadi pengingat bagi penegak hukum agar cermat dalam prosedur penangkapan. Apakah persidangan akan membuka fakta menjadi terang pemirsa atau justru tenggelam dalam perdebatan? Saya Ainufus, inilah Interupsi. Seperti biasa, Interupsi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Sudah ada di sebelah kiri saya, langsung saja the one and only Roy Suryo, tersangka fitnah ijazah Jokowi. Terima kasih Mas sudah hadir kembali di Interupsi pada malam juga hari semua ini. pemirsa Interupsi. Iya, dan juga ada Mbak Abdullah Al-Katiri, pengacara Tifauzia Tiasuma. Terima kasih Mbak Al-Katiri sudah hadir. Dan di sebelah kanan saya Mbak Rifai Kusmanugara, pengacara Joko Widodo. Terima kasih. Malam Mbak ya, para narasumber dan pemirsa. Siap, malam. Dan juga ada Bang Lecumanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu. Ya, selamat malam Mbak dan peserta lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir di Interupsi. Saya ingatkan kembali rules-nya, Anda boleh adu gagasan, berargumen, tapi pastikan Anda katakan Interupsi. Terima kasih. Saya ke Mas Roy dulu yang paling bersemangat nih. Mas, setelah sidang pra-peradilan kemarin, apakah ini menurut Anda awal dari kemenangan Anda? Ya. Kalau awal kemenangan sih saya belum bisa mengatakan ini kemenangan. Betul tadi kata Ade Darmawan bahwa jangan senang dulu. Ya, memang kami nggak senang kok. Kami hanya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat Anda bersyukur, Mas? Ya bersyukur karena hakim ya Pak Iketut siapa gitu ya namanya. Mohon maaf, saya nggak hafal lengkap. Itu memang benar-benar teliti dan beliau tuh objektif loh. Kalau memang yang kami kurang saya kurang tepat gitu ya. Ketika kami juga memperapitkan jaksa dalam menahan dan memang itu sebenarnya kami tarik sudah. Itu dikatakan tidak diterima. Ya, kemudian juga soal pemulihan nama baik. Ya, karena memang kami belum memasukkan unsur-unsur untuk pemulihan nama baik. Itu belum diterima kemarin. Jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tidak semuanya kami menang kok kemarin. Ya, ada yang menang, ada yang tidak, ada yang dikabulkan. Tapi alhamdulillahnya yang dikabulkan itu pokoknya dagingnya di situ. Dagingnya di situ. Jadi soal penangkapan, soal kemudian penahanan, soal penggeledahan itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh lagi nantinya kepolisian tuh menangkap seseorang itu menggunakan keputusan pengadilan yang sudah tahun lalu. Terus nggak boleh suratnya itu kopas, bahaya. Ya kopas, jadi copy paste surat untuk orang lain, di print lagi, diganti namanya. Itu di situ ada asalnya. Perintah untuk saya diinterogasi lagi atau diperiksa lagi loh. Kami itu sudah P21. Jadi nggak boleh. Jadi ini kan ada kejadian nggak benar. Nah, jadi hal kayak gitu, apalagi yang paling fatal adalah ketika ahli yang mereka hadirkan, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu mengatakan memang surat itu cacat formil. Ya udahlah. Oke. Sebagian masih belum terkabul. Artinya itu alasan Anda kembali mengajukan pra-peradilan, Mas Roy? Iya, iya. Makanya besok pagi
Besok pagi itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mbak Aya dan Ainus kita harapkan, kalau Ainus rajin selalu datang gitu ya, itu akan meliput pra-peradilan yang kedua, yaitu soal kita menguji ketersangkaan hubungannya dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, baik. Saya ke Bang Rifai, Bang. Saya mau tanya tanggapan Anda terkait dengan sidang pra-peradilan, khususnya terkait dengan penetapan tersangka besok yang akan diajukan oleh Mas Roy. Pertama kalau kami dari Pak Jokowi ya, memang standingnya adalah terkait upaya paksa itu adalah kewenangan mutlak dari penegak hukum terkait, sehingga itu juga perlu dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum terkait ya. Sekalipun kalau kita baca pertimbangannya, sebenarnya kan kalau kita lihat dua. Pertama, ada yang tidak linear antara permohonan yang diajukan kepada pengadilan dengan konsideran dari surat penangkapan itu sendiri. Yang satu itu di bulan November 2025 ke pengadilan, dasarnya akan dilakukan penyidikan dan penyitaan. Sementara di surat penangkapan untuk tahap 2 ini kan nggak linear. Makanya dianggap secara administrasi dia cacat. Ya. Lalu kedua, dinyatakan juga bahwa karena wajib lapor dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan upaya penahanan. Nah itu yang, dan kami standingnya harus menghormati semua putusan. Terima kasih. Sekalipun ada yang menarik juga dari situ. Apa itu? Ya. Jadi benar yang disampaikan Pak Roy ya, jadi belum selesai sepenuhnya karena ada dua pertimbangan lain yang buat kami ini cukup menarik ya. Pertama dinyatakan pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum telah sah adanya. Telah seadanya. Sah adanya. Gitu. Sah adanya, telah sah adanya. Oke. Jadi melimpahkan upaya pelimpahannya. Jadi kan ada pendapat upaya paksa dan pelimpahan. Yang kedua menarik lagi dipertimbangkan. Bahkan jadi headline di beberapa media. Dinyatakan bahkan penetapan tersangka juga telah sah adanya. Karena sudah didukung dua alat bukti dan sejumlah formalitas yang harus dipenuhi. Nah sementara kita ketahui Pak Roy ini kan mengajukan pra kedua juga dengan bahasan penetapan tersangka. Berbeda dengan yang awal. Same. The same thing, right? Beda. Interupsi, beda. Artinya adalah. Beda Mas Roy. Artinya gini, beda. Artinya gini, dipertimbangkan. Oke. Betul tidak menjadi permohonan, saya sepakat. Iya. Tapi kenyataannya dipertimbangkan oleh hakim bahwa penetapan tersangka ini sah adanya. Didukung oleh dua alat bukti dan formalitas. Nah pertanyaannya adalah, ini kan juga jadi putusan pengadilan. PN Selatan, bukan pribadi majelis ya. Sementara ada lagi permohonan kedua yang akan membahas ini. Nah ini kan harusnya akan saling, tidak mungkin terjadi tidak linear gitu ya. Sehingga kalau saya lihat, ini jadi menarik nih. Apakah pengadilan negeri di awal pra-peradilan ini justru mengambil jalan tengah gitu ya. Upaya paksanya salah tapi pendapat tersangkanya sah. Sehingga nanti mungkin saya menduga di pra kedua ini dia akan cepat diperiksa karena isinya lebih kurang akan dianggap penetapan tersangka itu sah. Sehingga akhirnya pemeriksaan pokok perkara akan berlanjut. Maksudnya ini alur Anda kemana nih? Apakah akan ada nantinya ujung-ujungnya RRJ? Oh no. Artinya pra kedua dalam pandangan saya akan ditolak. Akan ditolak? Karena dipertimbangkan gini. Gak apa-apa, hak dari Pak Rifai dan juga teman-teman di sana. Karena kan kemarin juga Mbak Aya, Pak Rifai ingat kan? Ada yang sampai bilang 1000% pra-peradilan pertama itu akan ditolak. Itu loh si Mak Lampir yang bisa ngomong, boleh dong gitu. Itu 1000% apa gitu. Ya, bahkan ketika pra-peradilan yang pertama pun ada acara ini juga dibawa ke sana. Tiba-tiba ada yang interupsi gitu. Pra-peradilan kok ada yang interupsi. Ucur ke depan, maka itu penyusup kita sebut. Lawyer juga, sudah tua juga, malu juga akhirnya ditolak sama hakim. Nah, moga-moga besok nggak ada lah kawan-kawan yang sok mau interupsi karena nggak ada. Jadi gini, Mbak, kemarin memang betul belum dipertimbangkan karena memang kita belum mengajukan apa-apa yang menjadi poin dari cacatnya atau kami mohonkan untuk diperiksa kembali soal penetapan tersangka. Sama seperti penangkapan penahanan, selama ini kalau tidak kita buka, mungkin orang juga ada tahu kalau suratnya ternyata surat tahun lalu, ternyata ada kertas yang ternyata itu kertasnya adalah sisipan Kopas. Ada juga perbedaan KUHAP yang dipakai, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipakai dalam surat itu KUHAP baru ya nomor 20 tahun 2025. Sedangkan pelaksanaan di lapangan itu adalah KUHAP lama tahun 81. Dan itu lucunya tim hukum dari Polda Metro Jaya itu yakin betul ini KUHAP lama. Baca suratnya, betul baca KUHAP baru. Jadi besok itu nggak akan Anda bawa juga ke enggak, kalau yang ini kan sudah lewat, sudah menang kita. Dan itu nanti akan ada lanjutannya. Karena konsekuensi dari tidak sahnya penetapan penahanan itu akan berkonsekuensi. Nah ini saya bocorkan dikit Pak Rifai dan juga semuanya Bang Lecu dan juga saya. Nah dan ada pelaporan terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap ini. Itu seru nanti. Oke, saya mau tanya tanggapan Bang Lecu seperti apa Bang?
Menurut saya terkait dengan yang namanya putusan pengadilan, semua pihak harus menghormati terhadap putusan, ya. Karena saya juga selaku advokat biasanya saya tidak mau mengomentari putusan orang lain. Sebaliknya saya juga berharap orang lain tidak perlu mengomentari putusan di perkara saya, seperti itu. Tapi yang menarik, tadinya memang saya agak ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena kan Mas Roy ini melaporkan saya, betul ya Mas Roy? Betul. Boleh, boleh Jaya, disebutkan lagi dilaporkan terkait apa? Dilaporkan terkait saya katanya memberikan keterangan palsu di dalam akta. Ya. Akta otentik. Oke? Ya. Nah, jadi saya mau terima kasih sama Mas Roy. Dengan adanya putusan pra-peradilan ini, ya kan, telah menetapkan bahwa penetapan tersangka itu sah, telah didukung oleh 2 alat bukti. Gak ada. Penetapan tersangkanya belum sah. Loh, tadi kan Bang Rifai udah ngomong. Belum, kan bukan hakim beliau. Kan tadi saya mengutip dulu ini. Ya. Tapi ada dalam pertimbangan, ada di dalam pertimbangan. Enggak. Sekalipun Belum nyentuh soal penetapan tersangka. Sekalipun tidak beramar tapi dibahas. Enggak. Headline di banyak media loh. Iya, tapi media ngutipnya juga bisa salah. Enggak. Penetapan tersangka belum dibahas, belum menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang bukan putusan tapi dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan nanti dipertimbangkan lagi. Ya. Dipertimbangkan berarti belum sah, itu benar ya? Oke, Jadi silakan menurut saya, ya kan, karena ini kan semua pemberitaan. Yang kita kutip ini semua dari pemberitaan. Nah, pokoknya saya juga akan mengejar putusan pra-peradilan itu. Ya. Nanti akan saya jadikan bukti di Polda Metro Jaya, Bang Roy. Bagus. Ya kan? Bahwa apabila memang terkait dengan penetapan tersangka ini sudah sah, kok saya dilaporkan lagi. Itu persoalannya. Tapi nggak apa-apa. Bang Roy, saya mau titip pesan sama Polda Metro Jaya. Ya. Tolong segera periksa Bang Roy. Ya. Habis itu setelah periksa Bang Roy, tolong panggil saya. Saya kepengen cepat diperiksa. Bagus. Itu intinya. Oke. Kenapa Anda pengen cepat diperiksa? Ya karena saya diduga katanya memberikan keterangan palsu di bawah akta otentik. Saya mau tanya Mas Roy, itu sebenarnya kenapa Anda melaporkan? Gimana Mas? Jadi Bang Lecu itu ikut dalam 3 orang, yaitu Bang Lecu Manan, Maret Samuel Sweken, dan juga Andi Kurniawan. Itu kan numpang ketika pelaporannya, meskipun sebenarnya mereka mendahului. Jokowi lapor tanggal 30 April, bertiga ini lapor sebelumnya. Tapi ternyata dalam pertimbangan dan dakwaan jaksa, yang tadi juga dibacakan juga pada sidangnya sahabat saya Dr. Tifa, tidak ada. Jadi tidak dipakai pertimbangan-pertimbangan mereka, laporan mereka. Jadi pasal 160-nya nggak ada, kemudian 27 atau 28 ayat 1 nggak ada. Ya. Sehingga apa? Mereka ini sama aja dan membuat keterangan palsu. Menurut Anda layak dilaporkan tidak, Bang Lecu? Yang penetapan tersangkanya di Pak Jokowi. Sederhana nih, Bang Roy. Gitu, ya. Kan Bang Roy udah diperiksa belum di Polda Metro Jaya? Iya, tunggu aja. Ya makanya kalau bisa cepat Bang Roy. Oke. Karena saya mau minta cepat saya diperiksa. Saya nggak mau nunggu lama-lama lagi Bang Roy. Saya bocorin dulu daripada nunggu Polda Metro. Tunggu saja juga panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kalau itu perdata, Bang Roy. Enggak apa-apa. Enggak terlalu menarik. Pidananya iya, perdatanya iya. Dua ini. Kalau perdata bisa diwakilkan. Saya kan maunya head to head nih sama Bang Roy. Baik. Jangan head to head. Ini kita interupsi. Nanti bisa belah. Jangan dibahas ya. Oke. Saya ke Bang Alkatiri. Bang Alkatiri tadi kita beralih ke persidangan Dr. Tifa nih ya. Tadi usai persidangan Dr. Tifa mengatakan bahwa dakwaannya error de objecto dan persona. Apa yang dimaksud dengan itu? Sebelumnya saya akan menanggapi dulu Lex Sumanan karena juga menyangkut Dr. Tifa. Oke. Soal apa? Ya dia juga laporkan Dr. Tifa. Oke. Ya, tapi Anda juga laporkan Dr. Tifa ya? Yang dilapor balik oleh Mas Roy kan 28 ayat 2. Ya. Oke. Tapi kami itu di 160, dia juga 3 orang ini melaporkan di 160. Yaitu, dan gak kena? Iya, penghasutan. Yang mana dari awal, atas laporan mereka ini sudah diabaikan dari awal. Karena Mas Roy dan dulu ada Resmond ya. Ada Resmond. Dokter palsu. Si omon-omon. Resmond segala itu pasal 160 itu tidak digunakan. Yes. Berarti diabaikan. Jadi sekarang itu persidangan itu bukan dasarnya laporan mereka, bukan. Tapi laporan Jokowi, terbukti di dakwaan itu. Tapi kan mereka selama ini kan sudah mencemarkan dengan pasal itu, 160 dan sebagainya. Nah ini kami juga mau melaporkan ke 160 ini. Kami tidak tinggal diam karena laporan di 3 orang itu, tadi Lex Sumanan, Andi Kurniawan, dan Maret Samuel Sweken. Itu ada di status tersangkanya Dr. Tifa. Di konsiderannya. Tapi di isinya nggak ada. 160 itu sudah diabaikan kan? 160 itu kan sudah tidak diperbolehkan karena baik putusan MK maupun KUHP yang baru yang dimaksud 160 itu adalah
Oke, jadi nanti Anda akan melaporkan kembali ya? Sebentar, saya belum menjelaskan masalah Dr. Tifa. Oke, Ini kita masih akan masalah bahas lagi soal Jadi, error in objecto dan persona, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap lagi. Sabar. Double agent, double action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk, double action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan double action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu. Anda kembali diinterupsi bersama saya Yanufus. Kita ke Bang Alkatiri, Bang, soal sidangnya Dr. Tifa. Tadi pertanyaan. Jadi begini, kenapa saya tidak ikut tadi terlibat? Karena memang bukan perkara Dr. Tifa yang dibicarakan, tapi baru putusan yang memenangkan dalam hal ini yang pengadilan Jakarta Selatan menerima gugatannya. Ya memang menang. Iya, menang. Jadi kan sepak bola 1-0 ya? 3-0 dong. 3-0. Ya. Itu. Oleh sebab itu saya akan jelaskan. Tadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Error in persona. Di dakwaan itu jelas adalah persidangan Dr. Tifa. Tetapi di dalamnya nggak bicara Dr. Tifa. Tapi selalu dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka tadi saya begitu disebut Roy Suryo, ya saya. Tadi menginterupsi juga ya? Enggak. Dalam dakwaan itu harus jelas. Harus clear. Karena itu menyangkut seseorang. Tapi kalau Roy Suryo dan kawan-kawan ini dimaksud siapa? Apa Dr. Tifa apa yang lain? Ya kan? Kemudian link-link dan sebagainya, dikenakan pasal-pasal yang sifatnya pasal-pasal 32 ayat 1 dan sebagainya. 35. Itu ada dua ya. Ada error in personal and error in apa tadi itu? In objective. Ya. Jadi begini, Dr. Tifa itu tidak termasuk orang yang ikut-ikutan membahas soal ijazah secara detail. Beliau harus fokus dengan foto karena berhubungan dengan keahlian beliau gitu. Jadi hanya foto aja yang dikatakan foto ini tidak asli. Ya. Palsu itu artinya kan tidak asli. Nah, tidak asli karena apa? Dia nilai berhitungan dengan keilmuannya dari jarak mata, telinga dan sebagainya. Jadi tidak berbicara tentang objek itu. Dan juga masalah 32 itu kenapa Jokowi yang melapor? Padahal yang dimasalahkan adalah dokumen elektronik. Informasi elektronik. Apakah Jokowi mempunyai dokumen elektronik? Tahun-tahun segitu kan nggak ada. Sekarang ada KTP elektronik dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa itu bukan masalah ijazah analog. Yang dimasalahkan di situ adalah informasi dan dokumen elektronik. Nah, yang memiliki dokumen elektronik itu siapa? Yang di-upload itu. Ada Dian Sandi. Tapi kenapa Jokowi yang melapor? Nah, itu kan ditanyakan. Nah, itu diantaranya. Oleh sebab itu banyak hal, ada 6 poin ya. Di antaranya yaitu kompetensi relatif. Kenapa pengadilan Jakarta Timur yang menyidangkan? Dan peristiwa di dakwaan itu ganti-ganti. Ada peristiwa seolah-olah itu peristiwa di Jakarta Selatan. Ya, tanggal 26 Maret. Ya, kemudian di Jakarta Pusat. Tanggal 22 Januari. Terus kacau. Tiba-tiba malah persidangannya di Jakarta Timur. Jadi menurut Anda sudah salah semuanya nih ya? Otomatis ya. Saya sebentar dulu Bang. Itu makanya kita salah satu untuk kita batalkan relatif kompetensi relatifnya. Baik. Karena saya tangkap tidak berwenang Jakarta Timur itu untuk menyidangkan perkara ini. Baik. Ada 6 poin, itu baru 1 poin. Nanti akan disebutkan ya, Bang Alkatiri ya. Saya ke verify dulu Bang, terkait dengan error in objecto and persona ini menurut Anda seperti apa? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Bang Alkatiri? Jadi perlu saya sampaikan yang dimaksud eksepsi itu adalah keberatan yang ditujukan kepada formalitas dakwaan. Jadi kembali lagi yang dipersoalkan adalah formalitasnya, ya, bukan substansinya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tim hukum, saya melihat sih ada 3 persoalan. Ya. Pertama soal kompetensi relatif, itu yang sebenarnya harus betul-betul dibahas dalam konteks eksepsi ya, bisa absolut relatif. Karena itu kan kalau memang salah pengadilan harus dihentikan berpindah ke pengadilan lain. Inilah persoalannya eksepsi. Jadi kalaupun dikabulkan, dia bukan berhenti, dia hanya berpindah. Kedua, tadi yang soal kenapa di pengadilan negeri. Sebentar, tapi menurut Anda itu memungkinkan? Mungkin kalau eksepsi relatifnya diterima ya. Sekalipun kenapa di Jakarta Timur ini didasari oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. Jadi di Undang-Undang Mahkamah Agung ada kewenangan Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan di pengadilan mana. Berdasarkan
kondisi situasi tertentu. Sebagai contoh misalnya, untuk perkara-perkara teroris, itu padahal terjadinya tindak pidana bisa di Poso, di mana, tapi Ketua Mahkamah bisa menetapkan Jakarta Timur. Gitu ya. Jadi itu memang kewenangan tertentu dan diatur dalam undang-undang. Dan kenapapun kemarin ke situ memang sudah didasari oleh keputusan Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan bercampurnya kalimat dan segala macam, kalau saya lihat memang ini bagian dari bagaimana cara menguraikan biar hakim mengetahui arah pemeriksaan perkara ini. Tapi kembali lagi, kalaupun dikabulkan paling hanya dikoreksi redaksinya, kembali lagi diajukan gitu. Terus yang ketiga yang saya lihat paling banyak sih sebenarnya alasan-alasan yang menyangkut pokok perkara. Yang biasanya oleh pengadilan itu dinyatakan karena ini menyangkut pokok perkara maka akan dibahas bersamaan di pemeriksaan pokok perkara. Jadi akan banyak nanti alasan-alasan yang tidak dijawab karena memang untuk membuktikannya harus dengan pembuktian. Oke. Ya seperti contoh tadi kan apa ini lapornya atau apa segala macam itu kan bicara pembuktian. Nggak bisa dibahas dengan hanya melihat formatnya. Itu bedanya eksepsi dengan pembelaan. Jadi dengan tetap menghormati ya dan memang harus seperti itu lawyer. Nah, menguji sebuah dakwaan agar sempurna gitu ya. Tapi kembali lagi kalau saya melihat belum ada yang begitu strong ya dan kita harapkan nanti segera masuk ke pokok perkara lah biar cepat. Pak Jokowi juga udah siap hadir. Pak Jokowi sudah siap hadir. Siap. Interupsi. Jadi sebenarnya kalau yang di Jakarta Timur itu memang untuk kejahatan extraordinary crime yang kami tahu, yang diputuskan untuk teroris, makar dan sebagainya. Bukan hanya untuk ijazah yang di bawah 5 tahun ini. Ini kan ijazah tidak pantas tempatnya ini. Meskipun diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah, apapun juga, apa bedanya dengan pengadilan Jakarta Selatan? Satu selatan, satu timur. Ini kan udah jelas. Seharusnya semua di timur atau di selatan, kan begitu. Beliau kan di selatan. Ya. Ya kan? Nah, ini kan masyarakat tahu lah itu. Oleh sebab itu yang 6 tadi baru satu saya sebutkan, SP3 tidak hanya dianukan pada 3 orang aja. Ya. Ya kan? Padahal di dalam mekanisme pasal 79 ayat 4, mekanisme restoratif justice RJ itu salah satunya yaitu pencabutan laporan. Laporannya cabut semua. Dari awal laporannya itu 1 dengan nomor laporan 1. Oke. Nah itu jika dicabut, yang isinya 8 orang di situ. Kan jika dicabut, kan laporannya yang dicabut. Bukannya hanya orangnya, konsiderannya juga tercabut. Ini bagaimana mungkin hanya 3 orang, yang lainnya tidak. Ya ini yang salah satu kita masalahkan. Jadi ini bukan di pokok perkara, ini di eksepsi yang kami lakukan. Jadi yang dipermasalahkan dari sisi apanya Bang teknisnya atau dari kenapa sisi, Anda juga tidak di-RJ-kan gitu? Ya artinya bukan tidak di-RJ-kan, kami memang tidak mau RJ. Dr. Tifa dengan tegas mengatakan mau RJ tidak. Minta maaf, tidak. Saya akan melawan. Itu jelas. Nggak ada. 2 orang ini, beliau ini, ini tidak ada RJ. Maksud saya, pada putusan RJ terhadap 3 orang ini sudah melanggar ketentuan undang-undang yang mana dalam SCC kita. Yaitu tadi dalam satu laporan dengan nomor yang sama itu 8 orang. Kecuali ini RJ hanya untuk beberapa orang. Nah, itu lain cerita. Saya mau tanya, itu pun nggak boleh. Pak Lecu terkait dengan ini tadi. Sebelum kalau terkait dengan kewenangan mengadili itu memang kan sepenuhnya adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Itu sudah diatur bahwa Mahkamah Agung itu dapat menentukan di mana sidang suatu perkara. Tapi kalau bertentangan interupsi, kalau bertentangan dengan undang-undang nggak bisa dong. Kan Mahkamah Agung ini di bawah undang-undang. Emang Mahkamah Agung di atas interupsi. Justru undang-undang bagi yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung berwenang. Iya. Dalam situasi tertentu, contohnya bukan hanya teroris Bang. Pak Soeharto, ya mohon maaf ya, dulu perkaranya juga secara khusus ditentukan kan itu. Di Kemayoran dulu. Jadi kembali lagi ini memang dalam situasi tertentu Ketua Mahkamah Agung bisa. Dan memang ini dasarnya ada SK-nya. Interupsi. SK itu menyatakan bahwa untuk delik aduan absolut apa di sana tidak. Bukan. Undang-undangnya bilang berapa kali dalam sidang yang diduga teroris di sana. Ketua Mahkamah Agung bisa menetapkan. Hanya KMA loh, yang lain nggak bisa. Maksud saya, kalau di situ tidak ada ketentuan, tidak jelas seperti itu, kenapa harus disidangkan di sana? Bahkan peristiwa, kenapa harus disidangkan di Jakarta Timur? Loh, justru karena Ketua Mahkamah Agung menetapkan di situ. Iya. Karena situasi tertentu. Tertentu seperti apa? Dibaca di konsiderannya Bang. Nggak dapat. Nggak, SK-nya belum nggak dapat Bang. Saya sudah jelas mengatakan. Iya, kan ada jika jelas extraordinary crime, memang di sana. Teroris. Contohnya ya. Banyak korupsi dipindah. Contohnya masalah kepailitan. Itu harus di Jakarta Pusat. Itu jelas. Bukan. Bukan begitu. Anda mengatakan ada ketentuan-ketentuannya, bacakan seperti apa? Di Undang-Undang Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung berhak menentukan dalam situasi tertentu pengadilan mana yang berwenang.
Dalam hal ini bukan masalah itu, extraordinary crime. Bukan. Kejahatan Bukan extraordinary crime. yang berwenang. Ini di bawah undang-undang. KUHP menyatakan di mana? KUHP itu menyatakan di tempat lokasi. Ini Dewa Agung bukan undang-undang Mahkamah Agung ini. Nah, ya bisa. Nah, ini udah banyak lah, udah banyak perkara di sana. Dalam hierarkis ya, itu. Bapak silakan ada eksepsi diajukan, nanti kita lihat jawabannya apa. Nah, ya bukan begitu. Oleh sebab itu, maka kami mengajukan kompetensi relatifnya tidak tepat. Tidak tepat. Bahkan itu kejanggalan yang Anda temukan itu ya, Bang Lokus deliktinya, tempus deliktinya tidak kena. Buktinya apa? Coba di dakwaan dikatakan Jakarta Pusat. yang namanya lokus delikti dan Jadi menurut Abang Ketua Mahkamah Agung nggak berwenang ya menetapkan. Lokus delikti dalam undang-undang IT di mana orang mendownload atau mengupload. Tapi ini yang mengupload orang lain dibawa ke Pak Jokowi, terus Pak Jokowi melapor. Oke. Ya, berarti kan Baik, Mas Roy, berarti kalau kan Anda melihat kacau. seperti tadi ditanyakan oleh Bang Rifai juga, Mahkamah Agung tidak berwenang berarti ini untuk menetapkan. Ya, kalau hal-hal itu ini. sih memang bagaimana para kuasa hukum dan saya menghormati bagaimana eksepsi yang nanti akan dibuat oleh tim Dr. Tifa. Sah-sah saja bahwa Ketua Mahkamah Agung itu mungkin ada pertimbangan tertentu. Tapi kalau pertimbangan ternyata salah, ya pun boleh saja di eksepsi. Jadi nanti kita lihat. Tapi kalau saya lihatnya gini, yaitu hak dari kuasa hukum masing-masing. Seperti hak dari saya. Ketika banyak pertanyaan ke saya, Mas Roy, kenapa sih Anda memperpanjang gitu ya waktu? Kemudian dengan prapit, sebentar-sebentar prapit kok cuma sebentar gitu. Tapi memang benar itu, tapi memang benar strateginya untuk memperpanjang waktu, Mas. Enggak, mau gini bayar, mau pendek, mau panjang. Itu strategi itu adalah sah-sah saja dilakukan. Oke. Ini sulap ini ya, Pak Roy hari ini sulap ya hari ini ya, oke. Smart ya, karena apa? Ibaratnya kendaraan, ya kalau kendaraan itu kita dari awal, wah ini kok lampu indikatornya kestabilan roda enggak. Nah kita spuring dulu, balancing dulu. Oke ini benar, jalan. Tiba-tiba mau jalan lagi, oh ini lampu olinya tekanannya kurang, olinya udah harus ganti. Kita ganti, jangan tiba-tiba dikendarain sampai tahan-tahan tiba-tiba ada rusak terus ya enggak. Jadi kita smart dan apalagi ini diatur. Tidak ada salah dengan mengulur waktu sama intinya. sekali enggak. Ini bukan ulur waktu. Ini adalah bagaimana cara kita membaca kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Dan itu kalau dulu itu banyak sekali kejadian. Kasus sudah mau diprapit, tiba-tiba ditabrak oleh. Jadi langsung jaksa masukin pokok perkara. Sehingga kacau. Nah ini enggak. Ini pokok perkara dan nyatanya dihormati oleh Pengadilan Negeri sekarang Jakarta Timur. Yang dia nggak akan jalan dulu sebelum prapit di Jakarta Selatan. Ya tentu saja Anda punya hak untuk strategi. Saya tambahkan. Saya akan bahas lagi detailnya di interupsi pemirsa. Saya mau tambahkan ini. Ada masih di interupsi bersama saya Yanufus. Pemirsa tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Suryo, Bang Rifai terkait dengan strategi. Seharusnya ini adalah hak untuk seorang Roy Suryo punya strategi untuk pra-peradilan dan lain-lain sebagainya. Ya betul, tadi kan saya sampaikan, saya selalu menghormati upaya hukum sebagai check and balance. Saya konsisten selalu bilang begitu. So, tidak ada upaya hukum yang tidak bisa diuji, harus. Ya. Kenapa? Biar hasil akhirnya itu betul-betul sempurna atau terbaik paling tidak. Nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak yang terbaik. Sekalipun kan kami juga punya pandangan hukum ya, kami akan melihat dari berbagai angle apakah ini strong argument atau weak argument atau half, itu kan kembali lagi kan tergantung penafsiran masing-masing ya. Nah cuma satu memang yang kembali lagi kalau buat saya adalah yang menarik bonus dari putusan pra-peradilannya Pak Roy itu adalah dipertimbangkan dua hal tadi tuh, terutama yang kedua ya. Tahu-tahu dipertimbangkan bahwa penetapan tersangka itu sudah sah. Enggak ada itu. Itu menjadi menarik ya. Karena apa? Betul tidak ada dalam petitum, tapi di dalam konsiderannya ada dan dikutip oleh berbagai media, boleh silakan di googling gitu ya. Nah, sementara ada pra kedua yang membahas ini. Apakah ini akan saling bergantung atau mempengaruhi? Kita lihat nanti. Kenapa nggak ada Mas Roy? Nggak ada, karena yang kita mohonkan waktu itu adalah hanya penangkapan, penahanan dan kemudian penggeledahan ya. Memang sempat ada. Kita memohonkan juga artinya apa supaya tidak ditahan oleh kejaksaan. Tapi itu pun sudah kita tarik. Tapi ternyata masih menjadi pertimbangan dari hakim tunggal untuk kemudian dibacakan. Dan termasuk juga soal meskipun kita singgung tapi nggak kita mohonkan juga soal pemulihan nama baik. Dan itu justru membuat ide nanti. Tapi nggak besok.
Ya, nah itu mungkin untuk praper yang berikutnya lagi. Praper berikutnya lagi. Oh iyalah. Pemulihan nama gitu. baik tadi salah satunya. Iya, pemulihan nama baik. Mungkin ganti rugi. Ganti rugi. Interupsi, Mbak. Bisa 4-5 kali nih prapernya. Oh bisa. Tapi hak boleh ya? Ujung-ujungnya sidangnya jadi jauh nih sama sidangnya Dr. Tifa. Tidak ada batas. Tapi bagaimana Anda melihat ini Mas Roy? Kan Anda yang selalu memaksa agar persidangan segera dilakukan, Justru cepat itu. terjadi dan Justru orang tuh harus siap. Jokowi hadir di persidangan. Orang tuh harus siap kapan saja. Jadi nggak apa nanti kita lihat kan, kayaknya kan kita dengar juga Jokowi itu katanya mau hadir. Iya. Tapi terakhir kan kita dengar katanya meskipun itu 1 dan 2 lawyer beda. Katanya mau hadir dalam Zoom. Nggak boleh dalam Zoom. Nah kita lihat nanti dalam Dr. Tifa Jokowi hadir langsung apa enggak. Oke. Nah kalau dia hadir dengan Zoom dan dengan saya nanti hadir sendiri, wah itu berarti Iya. Oke. Tapi bagaimana bisa hadir di Anda langsung kalau Anda terus pra peradilan Mas Roy? Lu nggak apa-apa, makanya kita tunggu. Kalau siap itu juga siapnya juga harus kapan saja dia harus siap. Oke. Ya kan perkara nanti mau mundur depan. Soalnya ada juga yang bilang Jokowi nggak boleh hadir, gini. Nggak bisa, tetap harus hadir. Kapanpun harus hadir. Ya, Oke, Bang Lecu, gitu. tanggapan Anda seperti apa? Sebentar Bang Pak lagi. Jokowi sudah beberapa kali ngomong nih ya, Bang Roy, di beberapa media bahwa pasti akan hadir. Kayak nggak kenal Bang Jokowi Roy, aja. Bawa semua Bang Roy, ijazah, bawa semua Bang ijazah. Roy ingat. Apa Satu itu? nih. Apa itu? Tahu Duga, Papua sana, yang begitu jauh, begitu rawan, itu aja Pak Jokowi datang, Mbak. Kalau cuman Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya rasa 1000 kali pasti Pak Jokowi datang. Nggak usah khawatir, udah paling dekat itu. Anda Yang seyakin- paling jauh Anda di seyakin Papua aja itu? datang. Anda seyakin itu Bang Lecu? Saya sudah paling yakin, sudah saya Berapa pastikan. persen? 1000%. Wih, 1000% kayak yang yakin Tidak Prabowo mungkin tidak ternyata datang. kalah. Tidak Pak Lamber tuh tidak bilang datang. 1000%. Duga yang begitu jauh di Papua, rawan, didatengin Mbak. Oke. Apalah cuman PN Jakarta Timur, ya di pasti sana- didatengin di sana lah. Bukan sidang. Itu loh, di sana bukan Saya boleh sidang. tambahin. Oke, silakan, Pak. Satu lagi, Pak. Kebetulan Yang namanya minggu Jokowi itu kemarin, selalu bilang, saya akan ketemu langsung hadir dengan tapi Pak- tidak. Pak Jokowi. Minggu kemarin nih, Oke. saya dipanggil oleh beliau, ditanyakan perkembangan, dan saya juga sampaikan kembali lagi. Bapak, ini ada kemungkinan setelah eksepsi, putusan selah, maka masuk ke pemeriksaan saksi, dan Bapak mungkin di kloter pertama sebagai saksi korban, dan mungkin Bapak akan Harus dipanggil hadir. oleh pihak kejaksaan. Iya. Jawaban beliau clear. Mas Tifai, kapan tanggalnya saya akan datang. Ya. Bagus. Dan Tanpa Zoom ya Bang? dan saya waktu itu saya sampaikan, Pak, kalau Bapak datang, ini juga merupakan penghargaan bagi lembaga penegakan hukum. Karena pertama kalinya seorang presiden datang ke persidangan. Mantan presiden. Memohonkan keadilan dalam perkara yang sedang Bekas presiden. dialaminya gitu ya. Karena kita lihat sebelum-sebelumnya, mohon maaf, di perkara Pak Soeharto beliau tidak hadir karena keterbatasan fisik. Di perkara Pak Radi Ramlan, kebetulan saya salah satu pengacara di kasus Blue-Gate. Kami minta Pak Habibie hadir, waktu itu juga pakai telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Ya. Jadi ini pertama kalinya nih ya, seorang presiden datang hadir dan mendudukan dirinya persis seperti Interupsi rakyat belum biasa. kejadian Ini kok. yang menarik seperti rakyat biasa. Jadi ini sesuatu yang Pertama fenomenal. kalinya. Dan menurut saya mari kita saksikan. Di satu sisi juga beliau sampaikan bahwa pasti saya akan hadir. Interupsi, Mbak. Karena saya justru ingin memohonkan keadilan terhadap persoalan kita yang sudah mengoyak kehormatan saya. Bang Rifai, tapi Saya akan bagaimana menjelaskan kalau semua di dalam masyarakat persidangan. berekspektasi Pak Jokowi tidak datang seperti sidang CLS waktu itu? Beda, Mbak. Kalau dalam perkara itu. perdata, nggak beda. Perkara perdata Berkali-kali itu, bohong. ini sekarang diputar balik nih ya. Jokowi itu berkali-kali bohong. Nggak ada bohong. Semua perkara perdata, Bang Ron juga nggak datang kok. Perkara perdata kan pasti pengacara. Oke, jadi ada prioritas ini dan ada- juga apa diputar cuma balik ya. Jokowi, Saya menjadikan kadang ijazahnya para juga pengacara nggak nggak bisa datang. menjelaskan. Namanya Iya. perkara perdata itu, prinsipal bisa digantikan oleh kuasa. Tapi ijazahnya Dari juga semua nggak datang, gugatan Mbak, selalu interupsi, digantikan Mbak. oleh kuasa Ijazahnya gitu. juga nggak berani didatangkan. Kalau pidana itu Kebanyakan berbeda. alasan, Harus ya. prinsipal yang hadir. Kayak Nah, nggak ini tahu perkara Jokowi pidana. aja. Jadi ini harus diluruskan nih. Kayak nggak tahu Putar-putar Jokowi gitu aja, ya. Jadi diluruskan data dan itu Perdata dan pidana sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Sesuatu berbeda. Data dan pidana. Oke, silakan Pak Katiri. Saya bertanya sama Pak Rifai, apa tidak pernah persidangan pidana masalah ijazah? Saya tanya. Pernah kan? Apa dihadirkan ijazah itu? Iya. Pidana Solo. Ada Waktu- pidana yang temannya Kusnur. mengatakan, iya, Bang Bangti yang mengatakan dia tidak punya ijazah. Itu yang lapor siapa, Pak? Loh, betul. Tapi Pak Jokowi masalahnya datang sebagai apa di situ? Masalahnya apa? Bukan saksi korban, Pak. Tapi jaksa hanya membawa Bukan, dia bilang hadir. Bicara hadir, dia bukan pelapor. Nggak mungkin Pak Jokowi datang di perkaranya. Kenapa tidak dihadirkan? Pak Menteri diketawain, Pak. Kenapa tidak dihadirkan? Ada apa kalau datang ke situ gitu? Kenapa tidak dihadirkan? Apa ini, Pak? Kenapa tidak dihadirkan? Itu kan masalah ijazah. Ijazahnya nggak dihadirkan. Dan Kehadiran Pak Jokowi atau ijazah? Kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau bohongan yang Bapak tanya ini masalah kehadiran Pak Jokowi atau ijazah? Ya bukan begitu. Artinya putusan itu mengenai ijazah.
Yang dimasalahkan ijazah, bukan Jokowi. Tapi Jokowi dalam hal ini kan harus diperiksa, harus dihadirkan. Siapa bilang, Pak? Beliau bukan saksi korban, bukan saksi di perkara itu, Pak. Tapi kan ijazahnya yang dimasalahkan. Kenapa ijazah fotokopi yang Bapak tanya sama jaksa. Sekarang yang intinya kami nggak ada kaitan dengan perkara itu, bukan saksi, jadi tidak hadir. Nah, kalau ada panggilan jaksa pasti Pak Jokowi hadir, Pak. Bukti yang digunakan adalah fotokopi. Intinya ijazahnya nggak pernah yang dihadirkan. memberikan fotokopi. Nah, ini Bapak sesat lagi. Bapak bilang fotokopi atau apa, Pak? Mau bertanya. Putusan Yang pengadilan. memberikan fotokopi itu siapa? Putusan pengadilan loh, Pak. Yang alat bukti di sana fotokopi atau foto legalisir? Fotokopi. Fotokopi. Sebentar. Fotokopi atau fotokopi legalisir? Fotokopi legalisir apa dibolehkan di persidangan? Apalagi pidana. Bapak lihat di KUH Perdata pada 1875. Oke, saya nggak Kopi bilang legalisir adalah sama dengan aslinya. itu di dalam perdata. Ini keterangan lagi nih. Kekhawatiran lagi. Seolah-olah kan di perkara yang situ ya. Saya kembali kami tidak pernah ikut campur dengan perkara itu. Tapi saya juga akhirnya melihat dua hal yang penting. Matematika dulu, Bang Mas Roy. Jadi bagaimana Anda melihat tadi legalisir dan lain sebagainya? Dulu itu caranya Jokowi aja supaya dia seolah-olah pakai orang lain yang untuk lapor Gus Nur sama Bambang Tri. Kita tahu semalam itu. Tapi yang jelas gini, nggak usah pakai telematika. Semua orang Indonesia tahu kebiasaan Jokowi. Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Ya nanti gitu. Ini jangan dihitung dulu kalau Jokowi hadir. Belum ada bukti Jokowi itu pernah hadir. Jangan kalau hadir gimana, Pak Roy? Ya, kenapa? Kalau hadir ya bagus. Nanti akan bertanya, kita tanya berkali-kali. Ini kan peristiwa bagusnya apa? Dia bagus harus hadir dia karena dia bertanggung jawab terhadap ijazah yang dituduh palsu itu. Udahlah, itu kan pasti palsu. dia akan mempertanggung jawabkan itu semua karena ijazah itu asli adanya. Anda yang bertanggung jawab karena membuktikan menuduh ijazah itu palsu. Ada legalisasi yang baru. Pertanggungjawaban. Itu harus ada legalisasi yang baru lagi. Dan sidang ini kan memeriksa Anda, bukan memeriksa Pak Jokowi loh. Bagaimana ijazahnya nggak pernah ada. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa sebentar. Jadi gini, ketika kami berdua, saya Dr. Tifa dan ada Pak Alkatiri juga, ada Mas Refli, ada juga Mas Gafur, ada juga Mas satu lagi Mas Ramdan, memeriksa barang-barang bukti. Tidak ada ijazah aslinya di situ. Yang ada cuma legalisasi tahun 2025. Nah 2025 Agustus itu Jokowi daftar apa? Itu dekan baru yang tanda tangan. Dekan baru yang tanda tangan. Pertanyaan Jadi saya. udah mulai muncul nih mensreanya. Yang tidak ada di mana, Pak? Lihatnya di kejaksaan. Jadi Bapak bilang ada yang menghilangkan? Lah enggak, bukan. Laporin Pak, laporin kalau ada yang menghilangkan. Kenapa harus ada itu? Karena kami betul-betul sudah menyerahkan. Makanya. Jangan lempar isu lagi Pak, laporkan kalau betul Bapak bilang hilang. Jangan dibiasakan melempar hoax terus Pak, kasihan publik. Jangan dibiasakan melempar hoax. Jangan dibiasakan melempar hoax. Laporkan ke Pemja kalau betul jaksa menghilangkan Pak. Makanya nggak boleh ada ijazah. Jadi jangan dibiasain hoax lah. Yang biasa bikin hoax itu ya Jokowi itu. Ijazah itu fotokopi dan baru. Nah itu. Oke baik, kita akan bahas aslinya. Di barang bukti nggak ada ijazah. Kalau baik, tanpa membawa waktu saya ke Bang Alkatiri langsung. Ya, Bang, Anda ada yang mau ditambahin atau saya boleh nanya nih? boleh dong. Boleh. Oke baik. Kalau tadi Mas Roy bilang belum sepenuhnya menang begitu ya. Kalau Dr. Tifa sendiri, apakah ini awal dari kemenangan atau seperti apa? Kami yakin menang karena dakwanya dapat kita counter sedemikian rupa. Di dalam dakwaan itu obscurable lah, ada tidak jelasnya dan sebagainya. Kemudian salah satu contoh ya, suatu perbuatan bulan April, lapornya itu bulan 30 April. 30 April ya. Bukan Jokowi, Pak Bu Tifa dilaporkan. Oh iya, 30 April. 30 April. Tapi perbuatannya Mei. Semua link-link itu bulan Mei. Seharusnya kalau ada orang laporan, itu kan yang sebelumnya. Mana ada sudahnya. Nah ini bulan Mei, banyak bulan Mei, dan itu pun bagian besar bukan milik Bu Tifa. Bu Tifa hanya 5. Bahkan ada masalah salah satu di sini juga ya, dialog di sini itu dimasuk juga, ada 5 kalau nggak salah. Tapi padahal itu kan produk jurnalistik, ini kan tidak boleh dimasalahkan. Ya. Nah kalau dimasalahkan kan semuanya jadi kena, dialog dan sebagainya ini. Itu artinya tidak dimasukkan di dalam bukti tanpa melalui prosedur undang-undang pers dan sebagainya. Artinya kan ada hak jawab, hak ini, hak counter, kemudian ada harus dibicarakan disidangkan dulu di Dewan Etik. Baru ini tidak. Jadi beberapa itu dari dialog-dialog Bu Tifa dengan media. Seperti itu. Kemudian Anda ini semuanya tabrak-tabrak aja kepentingan umum contohnya. Itu jelas. Kemarin saya dengan Bang Rifai katakan bahwa kemungkinan dikenakan pasal fitnah. Fitnah itu ada ayat 2-nya menyatakan hakim itu harus menguji. Jika itu terbukti itu kepentingan umum, maka tidak kena. Itulah 310, pencemaran nama baik juga demikian. Ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum tidak kena. Karena apa? Itu dilindungi Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang KIP. Itu jelas. Itu yang kita tadi sampaikan.
Jadi tim Anda melihat bahwa itu bukan yang dilakukan oleh Dr. Tifa? Sekarang saya mau tanya, apa sih kepentingan Dr. Tifa? Apa Dr. Tifa ditipu? Tidak. Kepentingannya betul-betul menguji ijazah publik. Yang mana sudah pernah digunakan sebagai jabatan publik. Dilindungi oleh Dan yang dilakukan pun hanya menganalisa saja, tidak memanipulasi, tidak ada. Dan itu namanya informasi elektronik kan. Oke, jadi deliknya seharusnya tidak itu ya? Iya, barang siapa mengoreksi dan sebagainya merubah apa namanya informasi atau dokumen elektronik milik orang lain. Dokumen elektronik. Iya. Bukan analog. Pertanyaan saya, elektronik milik siapa itu? Yang mengupload siapa? Baik. Kenapa Jokowi yang melapor saat itu diantaranya? Oke, ya kan? baik. Kemudian ada lagi, Bang Katiri? Iya. Saya mau beri tanggapan dulu dari Bang Rifai terkait yang Anda sampaikan tadi. Silakan Bang Rifai. Ya, terkait dengan apa namanya, dengan tetap menghormati ya upaya eksepsi dan sebenarnya dengan menghormati juga tanggapan yang akan disampaikan pihak jaksa. Saya sekedar mengomentari saja dalam pandangan hukum yang saya pahami. Tadi yang disampaikan terkait dengan apa namanya undang-undang pers, yang kita ketahui kan justru undang-undang pers itu melindungi insan pers dan produk-produk pers ya. Sementara di berbagai jurisprudensi juga tetap narasumber itu bertanggung jawab. Kedua, dalam perkara ini sudah didengar juga kok Dewan Pers dan nanti akan bersaksi. Ya, makanya kembali lagi sebenarnya eksepsi ini berkaitan dengan pembuktian. Nanti orang Dewan Pers seperti apa bicaranya juga akan menguraikan di persidangan ini. Terus tadi selain apa lagi? Terkait delik yang dilakukan Dr. Tifa adalah menganalisa. Enggak, jadi gini, tadi ada peristiwa. Dan juga, banyak peristiwa digambarkan. Oke, tapi faktanya kan ada 5 peristiwa yang harus beliau pertanggungjawabkan. Silakan membela diri nanti dari 5 peristiwa ini. Dan terkait dengan adanya kepentingan umum, pembelaan terpaksa juga kesempatan untuk membuktikan memang itu diatur di normanya. Tapi kembali lagi, ini semua harus dibuktikan. Jadi artinya apa yang disampaikan di eksepsi ini akhirnya ujung-ujungnya dijawabnya dalam pembuktian. Ya, sehingga tidak bisa menjadi sebuah putusan sela. Itu yang dari awal saya bilang sebenarnya ada 3 bagian. Pertama soal kompetensi yang sudah dijawab dengan surat keputusan Mahkamah Agung. Dan ternyata diatur juga di 166 KUH baru. Ya, ternyata ya 166 KUH baru tadi saya intip-intip sedikit. Baru dilihat ya? Di KUH baru soalnya. Harus sering-sering intip ya. Diatur juga di 166 dalam situasi tertentu bisa disidangkan di luar wilayah hukumnya. Itu sudah dicek itu. Alasannya harus jelas dong. Itu seperti ya Zoom ada tadi. Tambahannya lagi pasal. Tertentu. Seperti Zoom. Ya. Zoom itu kan istilahnya dulu waktu COVID itu kan udah dicabut sebenarnya. Iya. Tapi masih dibolehkan, tapi alasannya harus jelas. Betul. Contohnya, Nggak boleh lah Zoom. contohnya pada waktu dia di BAP dia di Indonesia. Begitu di persidangan dia di Australia. Itu bisa pakai Zoom. Tapi kalau orangnya itu ada di Indonesia, yang mana dia itu tidak bisa datang hanya gara-gara mengawal partai tertentu, itu yang nggak bisa dong. Ya itu kan harus. Ini mengganggu hak politik nih berarti nih. Arahnya mengganggu hak politik. Kan faktanya kan begitu. Hati-hati hak konstitusi loh, hak politik. Lihat, saya nggak nyebut partai apa. Oke, jadi saya lanjutin sedikit ya. Jadi ini kan kembali lagi ada 3 garis besar kalau saya lihat. Pertama kompetensi relatif, kedua apa namanya tentang format yang kalaupun ini dianggap persoalan bisa diperbaiki ya. Tapi saya masih melihat dalam taraf wajar ya, karena memang ini ceritanya kan bersambung dari kerja bersama sampai pertanggungjawaban pribadi. Ya. Karena bagaimanapun juga Ibu Tifa kan nggak berdiri sendiri. Beliau berkelompok dengan teman-temannya. Itu yang mungkin akan dijadikan peroleh di dakwaan. Nah terus yang ketiga memang akhirnya ujung-ujungnya berkaitan dengan pembuktian. Yang nggak bisa dijawab juga ini benar tidaknya eksepsi ini. Ya. Jadi apa namanya menurut saya kembali lagi dalam pandangan saya sepertinya eksepsi ini nantinya lebih banyak dipertimbangkan di pokok-pokok. Interupsi, ini saya jelaskan. Saya luruskan. Sedikit saja Bang, intinya Bang. Saya sedikit. Sekarang pasalnya kan berbeda yang dikenakan. Ada 310, ada 434 dan sebagainya. Tapi unsurnya sama. Sampai dikatakan, oke, dialihkan, tidak perlu dibaca karena sudah kami bacakan. Itu setiap, itu selalu begitu. Emang unsurnya pencurian maupun pemerkosaan sama? Ya, setiap pasal itu unsurnya beda. Ini unsurnya sama. Itulah makanya kami lawan ini, kami yakin banyak kelemahan, banyak ketidakjelasan, banyak rekayasa di situ bahkan saya katakan. Kalau boleh saya tanggapin ini? Boleh silakan. Kalau soal ini, sini sudah banyak jurisprudensi umum yang menyatakan bahwa terkait dengan pasal di dalam dakwaan itu kewenangan sepenuhnya dari penuntut umum. Ya. Tinggal penuntut umum membuktikan apakah dia mampu membuktikan pasal-pasal yang dicantumkannya di dalam dakwaan. Jadi tidak bisa juga seorang terdakwa atau penasihat hukum mengatur-ngatur pasal mana yang disampaikan dengan catatan. Enggak, ini jurisprudensi Bang, Mahkamah Agung ya, bahwa artinya ini hak diberikan tapi Anda nanti harus buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan apa yang terjadi?
dilepaskan dari dakwaan. Apalagi ada primer, subsidiar, kumulatif itu sejauh ini judisnya seperti itu, Pak. Saya hanya kami jelasin punya hak untuk mengcounter. Oh iya, betul. Memangnya terus dakwaan Tapi selama ini jawabannya adalah seperti itu. Makanya kita katakan di sini, bahkan Bu Tifa memberikan judul di sini, ini penting kami sampaikan. Judulnya itu bukan untuk Indonesia kepentingan umum. menggugat. Iya, Indonesia menggugat. Itu judul-judul perlawanan kami dengan ijazah palsu Jokowi dalam pusaran krisis multidimensi bangsa. Jadi something to do with umum ini, gitu loh. Dibuat seolah-olah umum. Faktanya umum. Padahal faktanya lagi, Mbak, dari yang kami laporkan link-link ini, ya dari awal Januari sampai April, tidak ada mereka waktu melemparkan tuduhan-tuduhan ini menyatakan sedang melakukan penelitian, melakukan Tidak ada kata-kata melakukan silakan di googling, masyarakat boleh googling ya. Itu bisa Tapi kena setelah juga, kami karena laporkan, baru tim hukumnya membuat Pertanyaan saya, apa ada aturan yang tidak membolehkan penelitian? Ya, jadi Apakah ada aturan bahwa tidak boleh ada penelitian? Orang meneliti sesuatu boleh dong. Yang tanggal dulu yang saya maksud adalah penelitian ini hanya sekedar alibi yang dibuat-buat. Bukan. Orang kan melihat dari awal, dari awal ya nanti kita lihat sebagai saksi. Tapi apakah status penelitian ini bisa menjadi 3 orang ini dari awal sebagai saksi di UGM sebelum ada apa-apa. Sebelum ada laporan. Yang kami laporkan Januari sampai April, di luar itu kami nggak laporkan. Ya artinya Tapi begitu. gini ya, Silakan aja yang di luar itu. Dokter Tifa itu memang peneliti, ya. Kenapa peneliti? Karena dia tuh sebenarnya selain itu dia melakukan penelitian yang namanya neuropolitika. Jadi yang diteliti Dokter Tifa itu maka ahliannya begitu, dokter melakukan. Jadi artinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kemudian saya lihat, tapi itu hak dari kuasa hukum nanti untuk mengkoreksi. melawan. Saya sebagai sahabat Dokter Tifa mengatakan tegar Dokter Tifa, dan besok ikuti saja juga pra peradilan yang kedua. Oke, berarti Anda terus melawan. Kalau Anda Bang Lecu akan melawan Bang Mas Roy? Saya, Bang Roy, cepat diperiksa di Polda Metro Jaya. Selesai tunggu. Selesai. Tunggu dulu Bang Roy. Selesai Bang Roy diperiksa, tolong, saya minta tolong nih Bang Roy. Oh iya, harus. Tolong Bang Roy sampaikan kepada penyidik. Oh iya, segera panggil Lecumanan. Lecumanan siap dan datang ya. Iya, jangan manggil. Terima kasih Bapak. Dalam laporan kami pun juga harus datang. Dibacakan pra peradilan sudah dimenangkan dan akan digulirkan. Publik bukan sekedar menunggu sorak kemenangan, melainkan sebuah titik terang kebenaran. Saya Yanufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.